Pemirsa, rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Sanksi bagi penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang PDP bervariasi mulai dari penjara 4 sampai 6 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa pagi. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan dengan disahkannya undang-undang ini, maka keamanan sistem informasi berada di tangan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam melindungi data pribadi masyarakat. Besaran sanksi yang diatur dalam Undang-Undang PDP bervariasi tergantung pada jenis kesalahan, termasuk di dalamnya penjara selama 4 hingga 6 tahun dan denda sebesar 4 sampai 6 miliar rupiah. Jika ada kesalahan dari PSE, maka akan dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar. Dengan disahkannya Undang-Undang PDP diharapkan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam penegakan aturan pengelolaan data masyarakat. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDP. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan menjadi undang-undang dinilai mengandung pasal karet. Dikhawatirkan pasal karet ini bisa berpotensi kriminalisasi berlebihan terhadap seseorang. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM menyatakan setidaknya ada 2 pasal yang berpotensi menciptakan kriminalisasi berlebihan terhadap seseorang, baik individu maupun korporasi. Pertama adalah pasal 65 ayat 2 di mana setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Kedua, pasal 67 ayat 2, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya diancam pidana penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Di tengah kasus kebocoran massal data pribadi yang bertubi-tubi, disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat di negeri berpenduduk 270 juta jiwa ini. Namun sejumlah pasal disorot karena dinilai berpotensi menciptakan overkriminalisasi. Telah bergabung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam Wahyudi Jafar dan segera akan bergabung anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan. Selamat sore Mas Wahyudi. Selamat sore Mas David. Ya, sehat Mas Wahyudi? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas David juga sehat-sehat ya. Amin, sehat-sehat. Terima kasih. Mas Wahyudi, Anda menyebutkan ini ada potensi overkriminalisasi. Ini bagaimana maksudnya? Ya, jadi memang kalau membaca rumusan tadi disebutkan ketentuan pasal 65 ayat 2 dan kemudian ancaman pidananya di dalam ketentuan pasal 67 ayat 2, itu ada potensi multitafsir di dalam penerapannya atau kemudian dia karet dalam penerapannya. Karena apa? Karena di situ kan hanya dikatakan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Nah, secara melawan hukum dalam konteks pemrosesan data pribadi itu kan artinya ketika pemrosesan tidak dilakukan berdasarkan hukum pemrosesan data pribadi. Nah, karena pengungkapan data pribadi itu kan bagian dari pemrosesan. Nah, dasar hukum pemrosesan data pribadi itu kan ada 6 kalau mengacu pada undang-undang ini. Yang pertama itu adalah persetujuan atau konsen, yang kedua adalah kewajiban hukum, itu diperintahkan oleh undang-undang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kewajiban kontrak karena adanya suatu kontrak. Kemudian yang keempat adalah kepentingan publik karena ada satu alasan kepentingan publik tertentu, misalnya kemarin penanganan wabah. Lalu kemudian yang kelima adalah vital interest atau kepentingan yang vital, dan yang keenam adalah kepentingan yang sah atau legitimate interest. Nah, ketika kemudian dasar hukum itu tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan pengungkapan yang dilakukan itu telah melawan hukum. Jadi misalnya membuka suatu data yang bukan miliknya, bukan berdasarkan pada persetujuan, artinya tidak mendapatkan persetujuan dari si subjek data yang memiliki data itu, yang mengontrol data itu, maka kemudian dia sudah bisa dikatakan melawan hukum. Itu satu hal, sehingga kemudian ini sangat tergantung pada penafsiran, artinya penyidik di dalam kemudian menerima laporan pidana.
Nah, situasi ini sebenarnya bagian dari problem ya di dalam perumusan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, mulai dari sanksi administrasi, denda administrasi, sampai kemudian perumusan sanksi pidananya. Karena menurut kami memang ini agak tidak fair penerapan sanksi, terutama antara badan publik dan kemudian juga sektor private. Jadi mungkin sebelum kita ke sanksinya, ya, barangkali Mas Wahyudi, kita mungkin sedikit bicara soal yang frasa tadi melawan hukum. Ya. Lalu kemudian tadi dikatakan belum ada kejelasan ya. Di sini apa yang mau dijabarkan? Artinya turunannya gitu yang seharusnya ada di situ. Ya, jadi kan di sini kan melawan hukum itu mestinya harus diberikan kartu pengaman misalnya untuk mencari keuntungan tertentu dan seterusnya gitu kan. Tidak semata-mata menggunakan frasa melawan hukum, karena frasa melawan hukum tadi sepanjang dia tidak ada dasar hukum pemrosesan misalnya persetujuan, maka dia menjadi luas penafsirannya. Yang kemudian mengkhawatirkan adalah misalnya begini. Ada seorang wartawan lalu kemudian menyebarkan atau memberitahukan nomor satu orang pejabat publik ke wartawan yang lain. Nah, si wartawan ini kebetulan tidak mendapatkan consent atau tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari si pejabat publik kepada untuk menyebarkan nomor teleponnya ke wartawan yang lain. Nah, kebetulan si pejabat ini sedang tidak baik hubungannya dengan si wartawan. Mengetahui bahwa nomornya sebagai data pribadi dipindah tangankan, diungkap kepada orang lain, maka kemudian dia marah dan kemudian dia menggunakan pasal ini, datang ke polisi, membuat laporan polisi mengatakan bahwa data pribadi saya telah diungkap secara melawan hukum. Kenapa secara melawan hukum? Karena tadi dia tidak mendapatkan consent untuk menyebarkan nomor tersebut gitu kan. Sehingga ini tidak ada batasannya begitu ya. Yang mana melawan hukum, ada. yang mana enggak, artinya tinggal kembali kepada penyidik menerjemahkannya seperti apa begitu ya. Seperti apa gitu kan. Dan itu akhirnya bisa menjadi ladang untuk bernegosiasi begitu ya. Artinya mungkin bisa saja yang satu bilang nanti menjanjikan ini dan itu dan segala macam gitu. Ini artinya ini jadi tempat ladang basah begitu ya. Ya tadi artinya dia justru malah bisa digunakan sebagai mungkin bisa dikatakan mekanisme retaliation ya, pembalasan dendam. Saya tidak suka dengan Anda, maka kemudian ketika ada celah Anda mengungkap data pribadi saya dengan sharing data pribadi saya kepada pihak lain, maka saya melaporkan pidana Anda. Di situ sudah ada ancaman pidana 4 tahun gitu kan. Nah, ini yang kemudian mestinya suatu rumusan pasal pidana itu kan harus menganut prinsip lex serta lex stricta ya. Dia harus jelas, tidak memberikan penafsiran yang beragam. Penafsirannya hanya satu, mengungkapkan untuk tujuan keuntungan tertentu, misalnya apa, secara ekonomi atau apa gitu kan. Ini kan tidak ada, hanya kata-katanya secara melawan hukum. Nah, dalam konteks tadi, kembali lagi pemrosesan data pribadi, tidak ada konsen, itu sudah bisa dikatakan melawan hukum gitu kan. Ini yang menjadi problematis dan akan sangat tergantung pada kapasitas dan pengetahuan dari penyidik ketika menerima laporan dari si pelapor gitu kan, apakah itu bisa diproses pidana atau tidak gitu kan. Ini yang kemudian nantinya menjadi penting bagaimana kemudian panduan teknis implementasi pasal-pasal ini di lapangan. Gitu. Nah ini mungkin sedikit berikan gambaran kerangka ya Mas Wahyudi yang Anda yang jelaskan tadi itu. Bagaimana membatasi atau membuat pagarnya itu. Seperti apa turunannya atau huruf A, B, C-nya lagi di dalam pasal ini untuk memberikan batasan supaya bahwa ini bila dilakukan oleh wartawan disebutkan tadi, jurnalis yang memang ada memiliki undang-undang juga untuk jurnalisme begitu ya, pers begitu. Ini tidak tumpang tindih begitu. Artinya ini memang masih bisa didukung pekerjaan jenis seperti jurnalistik ini. Nah, ini kan berarti kan ada batasannya. Nah, yang Anda usulkan seperti apa? Turunannya. Tadi yang saya katakan bahwa elemennya seharusnya itu tidak semata-mata elemen secara melawan hukum gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus ditambah. Itu yang harus dirubah atau ditambah? Dirubah atau ditambah? Jadi misalnya di situ kan harus ditambahkan seperti halnya pasal-pasal lain ya dalam rumusan undang-undang. Ini kan ada frasa misalnya untuk tujuan keuntungan tertentu dan sebagainya gitu kan. Ya, di sini ada. Di sini kan tidak ada kan. Tambah di sini ada tujuan atau motif ekonomi tertentu dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian nantinya bisa berdampak pada fleksibilitas tafsirnya ketika kemudian unsur pidananya itu tidak diperketat. Apa saja yang harus dipenuhi selain harus memenuhi unsur secara melawan hukum gitu kan. Karena secara melawan hukum dalam konteks tadi kembali lagi
pemrosesan data pribadi itu menjadi sangat-sangat terbatas pada sepanjang bahwa data diproses tanpa dasar hukum pemrosesan data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini, maka dia sudah bisa dikatakan melawan hukum gitu kan. Nah ini yang mestinya rumusan pidananya ini diperbaiki ketika akan menjerat gitu kan pengungkapan ini. Pengungkapan ini sebenarnya sudah ada klausul pidananya di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menurut saya ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE itu justru lebih jelas, lebih clear dibanding ketentuan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini gitu kan. Kalau membaca memori Van-to-Lichting perdebatan selama proses pembahasan undang-undang ini, sebenarnya kan ketentuan pasal 65 ingin menjerat penjual data pribadi ya. Nah, ini yang kemudian ketika yang ingin dijerat adalah penjual data pribadi, mestinya unsur mencari keuntungan itu juga harus masuk di dalam ketentuan pasal ini. Tidak kemudian semata-mata melakukan proses pengungkapan. Kalau kita lihat di pasal-pasal seperti pasal 60, saya lihat 65 dan 67. Ya, itu kan bicara soal ini ya pelanggarannya ya, 65 ini larangan-larangan. Di situ ada disampaikan melawan hukum memperoleh mengumpulkan data yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, itu kan ada unsur menguntungkan diri sendiri. Nah, di sini di dalam ketentuan pasal 65 ayat 2 yang kemudian ancaman pidananya diatur di dalam ketentuan pasal 67 itu tidak disebutkan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri gitu kan. Ini kemudian menjadi sangat-sangat fleksibel gitu kan. Apakah semata-mata mengungkapkan tadi men-sharing, memindah tangankan data pribadi itu sudah memenuhi unsur atau belum ketika kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan seterusnya. Ini kan menjadi sangat subjektif nantinya di dalam implementasinya, di dalam penerapannya ketika unsur yang ketat itu tidak disebutkan di dalam rumusan pasalnya untuk memenuhi klausul atau azas lex serta tadi dalam konteks hukum pidana, karena kan ketentuan pasal 65 ini kan rumusan delik ya, dia adalah bagian dari ketentuan hukum pidana, sehingga kemudian prinsip-prinsip dalam hukum pidana lex serta lex stricta tadi itu juga harus terakomodasi secara eksplisit, secara jelas di dalam rumusan pasalnya. Baik, Mas Wahyudi, kita akan coba menanti cross check dengan Pak Muhammad Farhan dari Komisi 1 DPR RI seperti apa, kenapa hal ini terjadi seperti ini di dalam undang-undang yang baru di PDP. Kita akan kembali tapi usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, kembali dengan